Terima kasih moderator sekaligus sebelum baik dari acara ini. Tahun lalu saya menulis buku dengan judul Orde Reformasi yang Tergadai. Kalau kita datang ke kantor pegadaian, maka jargonnya adalah menyelesaikan persoalan tanpa persoalan atau menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ternyata Orde Reformasi menyelesaikan masalah dengan masalah. Tergadainya reformasi Orde Reformasi karena ada beberapa krisis. Yang pertama krisis korupsi, yang kedua krisis narkoba, yang ketiga krisis keluarga, yang keempat krisis penegakan hukum, dan yang kelima krisis nasionalisme. Maka solusinya buku saya sesudah itu adalah Indonesia Berkah 2045. Saya tidak menggunakan istilah Indonesia Emas, karena Indonesia Emas itu cenderung pada materialisme. Dan alinea ketiga, Mukadimah sempat menyatakan atas rahmat berkah Allah yang Maha Kuasa, bla bla bla. Jadi berkah, bukan emas seperti itu. Kalau berkah, insya Allah 2045 Indonesia masih ada. Kalau emas, saya khawatir 2045 Indonesia sudah tidak ada. Kalau masih ada, mungkin jadi jajahan dari satu superpower atau dua superpower. Yang sekarang insya Allah mungkin bulan depan terbit, itu adalah kewajiban konstitusional presiden. Jadi dari buku pertama kedua itu saya menemukan bahwa persoalannya ada pada presiden. Karena konstitusi kita menempatkan presiden itu sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan. Sehingga demikian dalam teori ilmu negara yang ditentukan oleh PBB bahwa satu negara itu diakui kalau ada wilayahnya, ada rakyatnya, ada pemerintahannya, dan ada konstitusinya. Berarti kita punya negara, kita punya wilayah, kita punya rakyat, kita punya pemerintah, kita punya konstitusi. Berarti tinggal hanya dua persoalan, rakyat dan presiden, pemerintah. Dalam soal hubungan rakyat dengan kepala negara atau presiden ini ada satu dialog antara Ali bin Abi Thalib ketika jadi khalifah dengan sahabat. Sahabat bertanya, kenapa waktu Abu Bakar khalifah, Umar khalifah tidak ada unjuk rasa, tidak ada demonstrasi. Ketika Anda jadi khalifah, unjuk rasa di mana-mana, demonstrasi di mana-mana. Kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, benar. Waktu Abu Bakar khalifah, Umar khalifah tidak ada unjuk rasa, tidak ada demonstrasi karena warga negaranya adalah saya. Ketika saya jadi khalifah, unjuk rasa di mana-mana karena warga negaranya adalah sampean. Jadi presiden kepala negara itu ada representasi dari rakyatnya. Seperti itu. Jadi oleh karena itu saya tidak menyalahkan 100% Jokowi, SBY dan seterusnya, tapi juga adalah rakyat. Sebab apa, kalau di tempat Ustadz 99% di RT Ustadz itu pencuri, maka pemilihan ketua RT pasti yang terpilih pencuri. Nah, seperti itu. Jadi itu kondisi sekarang. Tapi bagaimanapun rakyat itu dalam masyarakat agraris itu paternalistik. Jadi cenderung melihat kepada pemimpinnya. Karena itu buku terakhir saya yang insya Allah bulan depan terbit itu adalah kewajiban konstitusional presiden. Mulai dari Soeharto sampai terakhir apalagi Jokowi. Ini luar biasa kalau sistem hukum di Amerika. Maka Jokowi itu dihukum paling tidak 100 tahun. Ya, karena kalau di Amerika itu kan digabungkan. Semua diakumulasi tindak pidana. Tapi kalau kita tidak, di Indonesia dipilih mana yang apa namanya. Ya, alternatif seperti itu. Sehingga mungkin ambil yang tertinggi, misalnya apa, dan saya hitung berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang yang lain itu paling tidak ya hukuman mati. Nah, atau seperti pernah diterapkan oleh KPK terhadap Nasaruddin berseri. Berseri artinya kasus korupsinya dulu sudah berjalan beberapa tahun baru kemudian money laundry-nya dan seperti itu. Nah, tapi paling tidak minimal untuk Jokowi itu hukuman mati seperti itu. Nah, persoalannya adalah Prabowo punya kemampuan atau tidak. Artikel terbaru 2 hari lalu saya menulis tentang korupsi ala Prabowo. Ya. Jadi ketika Prabowo pidato di depan mahasiswa di Mesir, dia katakan, hei para koruptor, apa segala macam-macam bla bla bla, kembalikan harta kekayaan, duitnya seperti itu. Bisa cara diam-diam, apa itu nanti dimaafkan, diampuni. Nah, ternyata baik undang-undang tipikor maupun KUHP
itu termasuk percobaan. Dan ketika saya di KPK pernah kami proses dan tangkap usaha percobaan. Jadi dalam apa namanya KUHP itu percobaan ada satu tindak pidana yang belum selesai. Nah, oleh karena itu maka ketika Prabowo mengatakan begitu, beliau tidak sadar bahwa mengembalikan kerugian keuangan negara tidak menggugurkan pidana. Itu dalam Undang-Undang Tipikor seperti itu. Jadi kembalikan harta yang dicuri atau semua itu tidak menggugurkan pidana. Pidananya tetap jalan. Nah, seperti itu. Bahkan kemudian pernyataan Prabowo itu bisa dikategorikan sebagai percobaan, atau yang ketiga adalah menghalang-halangi proses penegakan hukum. Jadi ya itu menghalang-halangi proses hukum itu. Jadi Prabowo bisa kena 3 pasal seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kemudian kalau Prabowo itu betul-betul mau serius sebagai seorang jenderal, bukan karena mantu presiden waktu itu, artinya jenderal murni seperti itu, maka saya sarankan yang pertama adalah Prabowo terbitkan Perpu mengembalikan Undang-Undang KPK yang lama, Undang-Undang nomor 30 2002, kemudian meminta 57 orang, Novel Baswedan dengan teman-temannya itu kembali lagi ke KPK, karena mereka ini kan sebenarnya 75 orang yang dipecat Firly dengan skenario TWK, tes wawasan kebangsaan. Kenapa itu wacana itu? Karena mereka ini ketika Firly diputi penindakan, mereka ini selalu melawan Firly. Dan ketika Firly jadi diputi penindakan itu 20 kasus OTT bocor. Sehingga dengan begitu maka kemudian ketika dia dipecat dari diputi penindakan, lantas kemudian karena Kapolri itu orang sekampung, sedaerah, sebelum ada SK dari pimpinan diterbitkan tentang pemecatan Firly, ditarik menjadi Kapolda di Sumatera Selatan. Maka beliau ikut proses seleksi pimpinan KPK dan kemudian sampai di Komisi 3 DPR. Pada waktu itu pimpinan KPK, waktu itu Pak Agus Raharjo, pimpinan KPK, mengirim surat resmi kepada Presiden Jokowi dan DPR bahwa orang ini bermasalah. Tapi ternyata terpilih jadi ketua KPK. Jadi tugas Firly itu adalah mengamankan Tito yang ada punya kasus buku merah, kalau masih Anda ingat dulu buku merah. Jokowi tidak terlibat langsung, tapi ada iparnya terlibat dalam menyelamatkan, membebaskan pajak dalam kaitan dengan kasus Tito itu. Nah, waktu itu mereka sedang honeymoon. Ya. Jadi istilah HRS itu kita nonton saja pencuri dan pencuri berantem. Penjahat berantem seperti itu. Jadi kalau masih bulan madu, itu kan bau kentut pun harum kan, seperti itu. Tapi ketika sudah cerai, maka habis-habisan seperti sekarang. Saya ditanya sama wartawan apakah Hasto akan ditangkap atau tidak. Bergantung dari perceraian Jokowi dengan Mega itu talak 1, talak 2, atau talak 3. Kalau talak 3, Hasto akan dipenjara. Tapi kalau talak 1, talak 2 masih bisa rujuk kan? Nah, masih bisa rujuk. Kalau rujuk berarti Hasto tidak akan ditangkap. Atau misalnya diproses kemudian dibuat pra-peradilan sedemikian rupa kasus Gubernur Kalimantan Selatan itu karena orangnya Jokowi, kemudian pra-peradilan KPK kalah. Seperti itu. Jadi dan ketua KPK sekarang itu orang Jokowi. Nah, oleh karena itu maka kalau Prabowo betul-betul jantan mau memberantas korupsi, terbitkan Perpu. Gitu. Sudah itu kedua, terbitkan beberapa Perpu yang berkaitan dengan pembatalan Undang-Undang IKN, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Kesehatan, dan seperti itu. Sehingga kemudian Prabowo bisa merasa dirinya betul jenderal, PD seperti itu, sehingga kemudian tidak terganggu. Tapi kita lihat dalam waktu 100 hari ini apa bisa atau tidak. Ya, kita kasih kesempatan 100 hari seperti itu. Nah, sebab jika tidak maka kemudian besan saya di Malaysia itu telepon saya waktu pelantikan kabinet itu, dia bilang, Pak Abdullah, kalau meeting kabinet itu di Padang itu bahasa Malaysia itu lapangan. Jadi kan 100 orang kan.
di lapangan seperti itu. Seperti itu. Nah, jadi itu problem sehingga demikian maka 2025 tambah serius. Kenapa tambah serius? Sebagai bagian akhir dari catatan saya ini. Tambah serius karena kita punya APBN 2025 itu 3.650 triliun. Utang jatuh tempo dan bunganya tahun depan itu 1.000 triliun. Jadi berarti sisa 2.650 triliun. 2.650 itu ada beberapa kabinet baru, menteri baru dan segala macam. Kemudian sarana prasarananya, kemudian mau beri makan gratis dan seperti itu, yang mulai dari 15.000 kemudian 10.000 dan bermacam-macam seperti itu. Maka kemudian bisa dipahami bahwa PPN itu dari 11% menjadi 12%. Karena mau bisa tumbal APBN itu. Jadi bukan bertambah 1%. Kan saya ini guru matematik. Jadi 11 menjadi 12, berarti kan 11 per 12 itu kali 100% berapa persen kan? Jadi bukan 1%. Nah, dari 11 menjadi 12 itu bukan tambah 1%, seperti itu. Nah, untuk tumbal, kemudian ekspor pasir. Saya WhatsApp teman di Singapura, apa betul Singapura perlu pasir? Ya perlu, enggak perlu sih, tapi itu kan Prabowo mau tambal APBN yang kurang itu 2025, maka ekspor itu. Problemnya adalah orang yang mengekspor itu orang dekat Prabowo. Nah itu problem. Dan itu juga sudah kasus baru lagi seperti itu. Nah jadi banyak sekali kasus yang dilakukan oleh Prabowo ini sadar atau tidak, paham undang-undang atau tidak seperti itu. Nah, sehingga demikian maka 2020 itu tambah parah APBN meletus. Kemudian apa saja di Indonesia kenaikan sesuatu itu berdampak langsung tidak langsung. Misalnya PPN naik menjadi 12%. Orang terima gaji, kemudian beli barang apa, bahan pokok dan seterusnya, itu naik. Terus disebutkan bahwa tidak ada barang-barang pokok itu tidak berpengaruh. Ini bertentangan dengan undang-undang harmonisasi perpajakan, perpatuhan perpajakan, di mana di sana disebutkan sistem yang diterapkan ada single tarif. Jadi tidak bisa ada beberapa tarif, single tarif. Jadi kebijakan itu bertentangan dan seperti itu. Nah sehingga demikian maka akhirnya harga barang naik, kemudian transport naik, semua naik, maka kemudian gaji naik tapi tidak berbanding lurus dengan harga barang naik, maka kemudian rakyat tercekik. Kalau misalnya Sri Mulyani mengatakan 11% itu orang miskin, itu karena kriteria orang miskin menurut Menteri Keuangan Indonesia adalah orang yang punya penghasilan di bawah $1. World Bank itu menetapkan 2,4 orang. Jadi kalau berdasarkan kriteria Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemulung di Jakarta, peminta-minta di jalanan, itu tidak termasuk orang miskin. Karena penghasilan satu hari bisa 20-25 ribu dan seterusnya seperti itu. Nah, sehingga demikian kalau berdasarkan World Bank, maka hampir 60% dari 285 juta rakyat Indonesia itu adalah miskin. Itu problem besar. Maka tingkat kriminalitas akan meningkat. Apakah judi online, apakah narkoba, apakah pinjol, itu akan meningkat. Karena orang serba susah. Maka kemudian tingkat keganasan, apakah KDRT, apakah kasus kriminal, itu akan meningkat. Nah, sehingga gejolak sosial antara kelompok dan kelompok yang lain, seterusnya. Pertama, catatan saya terhadap utang yang tadi disebutkan oleh Ustadz, 8.000 sekian triliun 2024, itu utang APBN. Ada utang non APBN, yaitu utang BUMN, itu juga 8.000 triliun. Utang membayar gaji pensiunan TNI Polri dan ASN itu 4.500 triliun. Jadi total utang negara itu 20.000 sekian triliun. Itu satu. Yang kedua, saya memberi catatan kepada apa yang dilakukan oleh Sri Mulyani bahwa kita tidak sampai 40% atau 50% utang kita. Negara-negara di Eropa, Amerika yang lain itu sampai ratusan persen. Ini kebohongan publik dan pembodohan rakyat. Kenapa? Negara-negara Eropa, Amerika lainnya itu punya
utang itu sampai lebih 100% dari PBD itu mereka jujur. Mereka jujur. Mereka kemukakan itu adalah seluruh utang. Baik APBN maupun non-APBN. Kita cuma disebutkan utang APBN. Utang non-APBN tidak pernah disebutkan. Itu satu. Yang kedua, negara-negara itu yang ratusan persen dari PBD-nya itu, mereka itu negara kreditor. Kita debitor. Yang ketiga, mereka itu berutang kepada rakyatnya. Kita bukan berutang kepada rakyat saja, kita juga berutang kepada luar negeri. Nah, seperti itu. Itu kebohongan yang dilakukan oleh Sri Mulyani. Catatan terakhir saya adalah bahwa kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya, umat itu berkongsi dalam 3 hal. Yang pertama rumput, yang kedua air, yang ketiga api. Jadi rumput itu karena padang pasir itu rumput. Kalau buat Indonesia, Malaysia, Thailand apa itu, para ahli fikih mengatakan yaitu hutan. Nah, hutan kita hutan tropis keempat terbesar di dunia. Hutan tropis keempat terbesar di dunia. Kemudian air. Di Timur Tengah itu, air itu white gold. Emas putih. Sehingga dengan begitu, maka kemudian tidak boleh dijual. Ini milik bersama. Saya 15 tahun di Malaysia, air yang saya pakai itu beberapa tahun tidak bayar. Tidak bayar. Di Malaysia, tidak bayar. Karena ada batasnya. Kalau cuma misalnya 1 bulan itu cuma sekian ribu liter, itu tidak bayar. Tidak bayar. Nah, sekarang ini kita beli. Padahal tidak boleh. Tidak boleh. Nah, karena kongsi kata Rasulullah tadi itu. Yang ketiga api. Api itu energi. Energi. Kita punya 17 tambang yang terbanyak di dunia. Tadi sudah disinggung oleh Ustaz tadi itu. Yang kalau itu dikelola dengan benar, maka setiap warga negara dari 285 juta itu mendapatkan 20 juta rupiah 1 bulan gratis tanpa kerja. Kenapa sekarang itu demikian? Karena tidak dilakukan oleh BUMN, BUMD atau UMKM atau koperasi. Pasal 33 menetapkan bahwa bumi, air, dan isinya dikuasai oleh negara. Digunakan untuk semaksimal negara. Jadi harus BUMN, harus BUMD seperti itu. Pemerintah boleh mengatakan ekspor kelapa sawit naik, ekspor nikel. Ya ekspor itu pengusaha oligarki, bukan pemerintah. Sehingga pemerintah cuma dapat pajaknya sekian. Kemudian hasil ekspor mereka itu dalam bentuk dolar, itu disimpan di luar. Kita untuk membayar utang harus pakai dolar, devisa. Devisa kita tidak ada karena itu luar. Nah, oleh karena itu maka Prabowo harus melakukan itu. Bahwa agar supaya semua bumi, air, dan isinya itu dikelola oleh BUMD, bukan lagi oleh oligarki. Kalau toh ada swasta itu sebagai bagian daripada BUMN, BUMD, bukan mereka yang menangani seperti itu. Itu beberapa catatan saya terhadap pertemuan kita hari terakhir. Penutup tadi lawyer kita ini menyebutkan tadi soal novum. Sebenarnya bukan novum karena itu belum diungkapkan dalam pengadilan yang benar seperti itu. Saya Masya Allah itu kaget ketika Sambo ditanyakan oleh hakim soal dia mengganggu CCTV, perintah CCTV di rumahnya, rusak seperti itu. Hakim kemudian bertanya, apa di kilometer 50 juga saudara? Itu dia kata, dia sadar atau tidak? Iya. Jadi ini kan luar biasa. Bagaimana Allah menunjukkan itu, wa makru wallahu khairul makirin, seperti itu. Nah, jadi sehingga begitu maka tanggung jawab kita untuk mendorong itu terus. Dan saya garis bawahi apa juga yang disampaikan oleh Saudara Yanur tadi itu. Kalau saya baca di WhatsApp itu kan ada binatang, ada hewan kan nggak boleh. Nabi kan melarang terhadap agama yang bukan kita saja, agama kafir pun tidak boleh dihina seperti itu. Dan itu berdasarkan KUHP itu adalah delik. Membuat perbuatan tidak menyenangkan atau menghina, itu delik. Nah, itu cara bagaimana mereka melakukan operasi adu domba supaya kemudian mudah ditangkap, diproses dan seterusnya. Saya kira itu catatan.